menjelaskan tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Batil Dismax Airin. Saya Arnolus Alianus Liwu. Dan saya Aryan Terkenal. Selamat menyaksikan. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun. Berlangsung atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1906, bangsa Belanda pertama kali menetap di wilayah Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Yang berikut, tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dan harga murah. Namun, kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindaknya buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu, bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Sejak saat itu, bangsa Belanda lainnya kembali mendatang ke Indonesia. Tak cuma di Banten, mereka pun berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599. Di tahun itu, Maluku masih dikuasai Portugis. Yang berikut, tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dan harga murah. Namun, kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindaknya buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu, bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Sejak saat itu, bangsa Belanda lainnya kembali mendatang ke Indonesia. Tak cuma di Banten, mereka pun berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599. Di tahun itu, Maluku masih dikuasai Portugis. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut Benteng Avar. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan VOC, yakni Kongsi Dagang. Sejak VOC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya pada rakyat di daerah yang didatanginya. Tahun 1619, Belanda berhasil menguasai Batavia, kini menjadi Jakarta. Dalam beberapa tahun, Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat VOC. Sayangnya, monopoli perdagangan dan sikap bangsa Belanda ini hanya membuat kerugian pada rakyat Indonesia. Untuk melawan penjajahan ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. Akibat Revolusi Prancis tahun 1789, kekuasaan VOC berubah dari pemerintahan ke kolonial Belanda. Setahun kemudian, VOC bubar karena gelombang revolusi ini serta agresi Inggris ke Indonesia. Tahun 1808, Herman Willem de Handels, seorang politikus Belanda, diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di bawah kepemimpinannya, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah dan menerapkan sistem perbudakan. Jadi, sejak pemerintahan De Handels, banyak rakyat yang menderita kelaparan bahkan meninggal dunia. Tindakan De Handels ini mendapat kecaman dari bangsa Indonesia dan Belanda. Ia pun diganti oleh Gubernur Jenderal Janssens tahun 1811. Janssens berusaha memulihkan keadaan pertahanan yang belum stabil. Belum selesai bekerja, Janssens harus menyerah pada Inggris yang berhasil menguasai Indonesia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.